Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau bahas topik yang seringkali bikin kita agak gimana gitu ya. Nggak nyaman, tapi penting banget. Soal jadi salah. Topik yang dijauhi biasanya ya. Betul. Sumber kita kali ini dari pemikiran di buku Catherine Schultz, judulnya Being Wrong. Kita kan sering banget, hampir otomatis gitu, mikir kalau salah itu ya gagal. Tanda lemah lah pokoknya. Ya, udah kayak refleks ya. Nah, tapi gimana kalau cara kita ngelihat kesalahan itu? Itu yang justru keliru. Misi kita kali ini nih, kita mau coba bongkar kenapa kita sering salah paham soal arti salah itu sendiri. Jadi, salah paham tentang salah paham gitu ya. Bisa dibilang gitu. Dan gimana kapasitas buat keliru ini justru penting banget buat kita sebagai manusia. Anggap aja kita lagi belajar ilmu kekeliruan gitu. Wrongology, siap melihat kesalahan-kesalahan Anda sendiri atau konsep salah pakai kacamata baru. Siap. Dan memang pandangan umum kan seringnya gitu ya. Ngelihat salah itu bukti kurang. Kurang pinter lah, kurang cakap sosial, bahkan kadang dianggap kurang bermoral. Iya, diadili banget rasanya. Nah, tapi argumen utamanya si Schultz ini jangan-jangan kesalahan meta kita. Kita keliru memahami makna keliru itu sendiri. Oke, kesalahan meta. Menarik. Jadi, bukan tanda inferioritas sama sekali, justru kapasitas buat salah ini, itu kunci kognisi manusia. Nyambung banget sama kualitas paling manusiawi kita. Empati, optimisme, imajinasi, yakin, berani. Wow, banyak juga ya kaitannya. Part asli manusia. Oke, coba kita kupas lapisan pertamanya ya. Ini menarik nih, kita kan hidup di budaya yang agak aneh soal ini. Satu sisi, kita benci banget bikin salah. Takut dihakimi, malu, ya kan? Pasti, nggak ada yang suka salah kan? Tapi sisi lain, kita juga sering dengar nasihat, manusiawi kok berbuat salah, atau kesalahan itu guru terbaik. Kok bisa ada paradoks gini sih? Kita nggak nyaman ngaku salah, padahal katanya normal. Nah, ini sebagian besar, menurut Schultz, ada hubungannya sama yang dia sebut masalah kategori. Gampangnya gini, kita jarang banget nyimpen pengalaman itu di laci mental kesalahan. Maksudnya gimana tuh masalah kategori? Coba deh, perhatiin. Di dunia akademis aja, nggak ada satu ilmu khusus ilmu kekeliruan. Topik ini nyebar di mana-mana. Filsafat bahas salah logika, psikologi bahas bias kognitif, ekonomi perilaku bahas keputusan ngaco. Oh iya bener juga, kedokteran bahas salah diagnosis. Nah itu dia. Di hidup pribadi juga gitu. Kita mungkin ingat satu kesalahan sebagai momen memalukan banget. Pelajaran berharga nih. Dulu kok bisa sebodoh itu ya? Atau dulu yakin banget itu bener, taunya salah. Jarang kan kita labelin cuma, ini kesalahan. Titik. Iya. Jadi kayak nggak ada folder khusus gitu ya di otak buat pengalaman salah. Selalu dikasih nama lain. Kurang lebih gitu. Dan ada mekanisme psikologis kuat yang main di sini. Pas kita akhirnya sadar, wah keyakinan gue kemarin salah nih. Apa yang terjadi? Ya, langsung ganti keyakinan baru yang benar kan? Persis. Hampir seketika. Prosesnya tuh cepet banget, mulus, sampai keyakinan lama yang salah itu langsung kerasa aneh, jauh, nggak relevan. Kita mikir, kok bisa ya dulu percaya gitu? Kayak dihapus gitu jejaknya. Bener banget, sering ngerasa gitu. Nah, hal yang sama terjadi di level pengetahuan bareng-bareng. Dokter sekarang nggak ngajarin lagi teori humor tubuh Galen. Astronom nggak jelasin lagi model geosentris Aristoteles. Ya iyalah udah kuno. Bagus sih buat kemajuan, tapi efek sampingnya, kita jadi tanpa sadar nyamain keyakinan kita sekarang ini sama kebenaran mutlak. Kita jadi lupa seberapa sering kita dan peradaban kita pernah salah di masa lalu. Susah kan mau belajar ilmu kekeliruan kalau barang buktinya dikubur terus? Nah ini nyambung ke bagian yang menurut saya bikin melongo banget dari argumen Schultz. Katanya, kekeliruan itu nunjukin sesuatu yang dasar banget. Bahwa apa yang ada di pikiran kita, keyakinan, persepsi, ingatan, itu bisa kerasa sama nyatanya, sama meyakinkannya dengan realitas di luar sana. Awalnya agak ngeri ya dengernya. Iya, bisa bikin agak was-was. Kan rasa yakin itu kompas kita buat bedain bener sama salah kan? Betul, itu sisi yang bikin khawatir. Gimana kita bisa percaya sama pikiran sendiri kalau dia bisa seyakin itu, padahal keliru? Tapi, di sisi lain, justru di sini letak kerennya pikiran manusia. Kerennya gimana tuh? Pikiran kita tuh punya kapasitas luar biasa
Bukan cuma buat ngelihat dunia apa adanya, tapi juga buat ngebayangin dunia yang nggak ada. Coba deh pikirin, ingatan masa lalu kita yang mungkin nggak 100% akurat. Ya juga. Harapan atau ketakutan kita soal masa depan yang belum kejadian, kemampuan kita ngayal tempat lain, orang lain, dunia fiksi. Nah, melihat dunia sebagaimana tidak adanya ini, intinya ya definisi dari berbuat salah. Oke, melihat dunia sebagaimana tidak adanya itu sama dengan salah. Tapi, nah ini tapinya, kapasitas yang sama itu juga inti dari imajinasi, penemuan, kreativitas, harapan. Wah, jadi bukan lawan katanya ya, kesalahan sama kreativitas. Justru seringkali mesin penggeraknya. Schultz pakai istilah keren. Kesalahan itu mengasingkan kita, makes alien. Dia kayak motong kita sejenak dari asumsi otomatis kita soal dunia. Mengasingkan. Maksudnya? Ya, jadi kita kayak dikasih jarak kita. Dan ini ngasih kesempatan langka buat ngelihat segalanya, dunia sekitar, bahkan diri sendiri, dengan cara yang baru banget. Cuma ya itu, buat bisa manfaatin potensi keren ini, kita perlu ubah dulu cara pandang kita soal salah itu sendiri. Oke, paham. Tapi ya kita juga nggak bisa naif kan. Salah itu jelas ada konsekuensi jeleknya. Rugi waktu, duit, reputasi hancur, PD hilang. Bahkan bisa bahaya atau fatal, jelas. Nah, tapi Schultz nunjukin bahaya lain yang mungkin lebih halus, yaitu ide kalau kesalahan itu bisa bahkan harus diberantas total. Ini kan kedengarannya bagus ya awalnya, tapi kok katanya ada sisi gelapnya? Banget. Ada semacam, lereng licin yang berbahaya di situ. Keinginan kuat buat ngehapus keyakinan yang kita anggap salah itu gampang banget geser jadi pengen ngehapus institusi, budaya, atau bahkan orang yang megang keyakinan itu. Waduh, iya juga ya. Sejarah banyak contohnya. Banyak banget. Ide pemberantasan kesalahan yang definisinya sering sepihak, itu sering jadi pemicu tindakan reaksioner, ngerusak. Tapi menariknya nih, ada paradigma kemajuan lain yang muncul, terutama dari revolusi ilmiah. Yang ini justru nggak fokus ngerapus salah, tapi malah mengelola, membatasi, atau bahkan memanfaatkan kesalahan itu sendiri. Memanfaatkan kesalahan. Gimana tuh caranya? Kok kesannya aneh? Contoh klasiknya itu karya Laplace di teori probabilitas sama statistik. Ilmuwan sebelumnya kan sering coba ningkatin akurasi pengukuran dengan cara buang data yang dianggap nyimpang atau salah. Iya, masuk akal sih, biar bersih datanya. Nah, Laplace malah sadar sebaliknya. Buat dapat perkiraan yang lebih akurat soal sesuatu, misal orbit planet, kita justru perlu ngumpulin lebih banyak data observasi, termasuk data-data yang nggak sempurna atau ada salahnya. Loh, kok gitu? Dengan gabungin dan analisis sebaran dari cukup banyak data yang cacat ini, kita bisa deketin gambaran kebenaran yang lebih presisi. Kayak kata Louis Menand, jawaban yang benar itu bisa dibilang fungsi dari kesalahan-kesalahan. Kurva lonceng statistik itu jadi kayak wadah gitu. Tempat kekeliruan ditampung, dibatasi, dan ironisnya dipakai buat nemuin lawannya, yaitu tren pusat atau kebenaran. Ah, oke. Jadi kesalahannya bukan sampah, tapi bisa jadi pola ya? Bisa jadi sinyal, itu insight pentingnya. Kesalahan bukan cuma noise yang harus dihilangkan. Pendekatan Laplace ini keren sih, pakai salah data buat lihat kebenaran di luar sana. Tapi Gilles juga nyorot gimana salah bisa jadi jendela ke kebenaran di dalam diri kita ya. Kayak yang Freud gali itu, fokusnya geser dari luar ke dalam. Tepat sekali. Kalau Laplace dan statistik ngelihat pola kesalahan kolektif bisa nunjukin kebenaran objektif, Sigmund Freud ngelihat gimana kesalahan individu yang kelihatannya sepele bisa nunjukin kebenaran subjektif di alam bawah sadar. Oh, Freudian slips itu ya? Keseleo lidah. Nah, itu dia. Kesalahan ngomong atau tindakan kecil yang kayaknya nggak sengaja. Menurut Freud, ini bukan kebetulan atau kurang fokus saja. Dia bilang, kesalahan-kesalahan ini justru muncul dari dan karena itu bisa menerangin keinginan, konflik, atau kebenaran psikis yang kependem atau ditekan sama kesadaran kita. Jadi kayak bocoran dari dalam gitu? Persis. Kayak utusan dari lapisan pikiran terdalam kita, ngebocorin apa yang sebenarnya kita rasain atau pikirin. Dan Freud gak cuma ngomongin keseleo lidah aja kan? Dia nyambungin ke hal lain. Ya, dia ngelihat ada benang merah antara kesalahan kecil sehari-hari ini sama kondisi salah persepsi realitas yang lebih ekstrim. Contohnya kayak mimpi sama kondisi psikosis atau kegilaan. Mimpi.
Gimana hubungannya? Buat dia, mimpi itu contoh utama gimana pikiran bisa nyiptain realitas alternatif yang kerasa nyata pas dialamin. Dengan mempelajari mekanisme di balik distorsi realitas di mimpi atau kondisi jiwa, katanya, kita bisa paham gimana salah persepsi yang lebih halus terjadi di kehidupan sadar kita. Masuk akal. Bahkan, bahasa kita aja kayak nangkep hubungan ini. Kalau ada orang ngomong sesuatu yang kita anggap salah banget atau nggak masuk akal, kita mungkin spontan nanya, kamu lagi mabuk ya? Atau ngomong apa sih? Seolah nyamain kondisi salah sama kondisi di bawah pengaruh sesuatu yang ngubah persepsi. Hahaha, iya juga ya, sering tuh nyeletuk gitu. Ini jadi nyentuh pertanyaan filosofis yang dalam juga ya soal pengalaman kayak mimpi atau mungkin pas lagi di bawah pengaruh obat tertentu. Pengalaman ini kan sering bikin kita nanya, mana sih yang nyata? Jangan-jangan dunia nggak nyata itu malah nunjukin kebenaran yang lebih dalam. Pertanyaan itu udah lama banget ada, muncul di banyak budaya. Dulu, banyak tradisi nganggep mimpi bukan cuma bunga tidur, tapi pesan atau wahyu. Mulai dari Artemidorus di Yunani kuno yang nulis tafsir mimpi, sampai berbagai praktik spiritual di dunia. Oh ya, tafsir mimpi itu ya? Entah soal diri sendiri atau soal alam semesta. Nah, dalam kerangka ini, kegilaan bisa dilihat sebagai versi ekstrem dan terus-menerus dari salah persepsi realitas yang anehnya dianggap potensial nunjukin kebenaran alternatif. Balik lagi ke tema yang sama, gimana kekeliruan dalam macam-macam bentuknya bisa nggak terduga jadi jalan ke suatu bentuk kebenaran? Oke, kita tarik lagi ke contoh yang lebih nyata soal gagalnya persepsi ya. Kali ini yang murni indera fisik. Ada cerita terkenal nih dari sejarah eksplorasi Arktik soal Kapten John Ross tahun 1818. Dia mimpin ekspedisi penting buat nyari jalur barat laut, Northwest Passage, yang legendaris itu. Ah iya, kisah yang cukup tragis ya buat reputasinya. Nah, pas kapalnya masuk teluk besar yang kayaknya menjanjikan, Lancaster Sound, dia ngelihat dari jauh ada kayak barisan gunung kokoh nutup ujung teluk. Dia bahkan namain Pegunungan Croker. Yakin ini jalan buntu. Ya udah, dia perintahin balik kanan, pulang ke Inggris, lapor gagal. Padahal wakilnya si William Perry agak ragu ya. Betul, Perry di kapal lain agak di belakang, ngerasa nggak seyakin itu ngelihat gunungnya. Setahun kemudian, Perry mimpin ekspedisi sendiri balik ke sana. Dia lihat tuh, Pegunungan Croker muncul di kejauhan, persis kayak kata Ross. Tapi dia nggak putar balik. Enggak, dia maju terus lurus ke arah gunung itu. Ternyata bisa ditembus. Rupanya itu cuma fata morgana superior, ilusi optik rumit gara-gara pembiasan cahaya di udara dingin Arktik. Gara-gara Fata Morgana gagal nemuin jalur penting ya. Iya, gagalnya persepsi indra si Ross ini, walau dia banyak penemuan lain, jadi cacat gede buat reputasinya. Apalagi Inggris lagi ngebet banget nemuin jalur itu kan. Kisah Ross ini jadi contoh dramatis banget ya, buat alasan paling dasar kita bisa salah. Indra kita, jendela utama kita ke dunia, ternyata bisa nipu. Schultz ngutip James Sully, penulis awal soal kekeliruan, yang bilang ilusi optik dan sensorik kayak gini itu pola dasar atau arketipe semua bentuk kesalahan lain. Bener juga sih, kita sering banget pakai metafora visual buat ngomongin pengetahuan, ya kan? Kita ngomong pencerahan, atau sebaliknya buta. Dalam kegelapan buat nunjukin nggak tahu atau salah. Iya. Dan ini bukan cuma metafora. Kita punya kecenderungan kuat banget buat nerima apa kata indera kita sebagai kenyataan langsung. Langit biru ya karena kita lihat biru, titik. Tapi kalau indera kita cuma perekam pasif kayak kamera, kok bisa ketipu Fata Morgana kayak Kapten Ross? Nah, itu dia pertanyaannya. Ini nunjukin sesuatu yang dasar banget. Persepsi itu bukan nyerap info pasif. Persepsi itu proses interpretasi aktif sama otak kita. Otak kita terus-terusan ngolah, nyaring, ngasih makna ke data mentah dari indera. Ada kayak celah gitu antara dunia fisik di luar sana sama gimana dunia itu muncul di pikiran kita. Di celah inilah potensi salah persepsi bisa masuk. Jadi interpretasi itu kuncinya ya. Tapi interpretasi kan nggak selalu salah. Nah, itu poin penting. Interpretasi di sini bukan berarti selalu salah. Otak kita nafsirin data indera biar lebih berguna buat kita. Cuma, ya, dalam proses inilah potensi kesalahan muncul. Konsekuensinya lumayan dalam ya kalau dipikir-pikir. Kalau persepsi itu interpretasi aktif, berarti kita nggak benar-benar nyentuh realitas mentah. Secara teknis, iya. Kita nggak pernah bisa mastiin 100% absolut apakah persepsi indera kita sekarang ini akurat atau enggak.
Kita bisa bandingin sama orang lain, tapi indera mereka juga pakai prinsip interpretasi yang sama. Bisa keliru juga. Jadi nggak ada jaminan ya? Nggak ada jaminan eksternal mutlak. Pengalaman kita yang paling dasar, kayak lihat warna biru, bisa aja keliru kayak keyakinan orang dulu matahari ngelilingin bumi. Tapi, nah ini kerennya. Kemampuan otak kita buat nyimpang dari data indrawi literal ini seringkali malah berguna banget dan adaptif. Justru bermanfaat, bukannya malah sumber salah. Gimana contohnya? Contoh gampang, blind spot, atau bintik buta di retina mata kita. Ada area kecil di tiap mata tempat saraf optik nyambung ke otak. Nggak ada sel penerima cahaya di situ. Harusnya kan ada lubang hitam di penglihatan kita. Oh ya, pernah dengar soal itu, tapi nggak pernah sadar ada lubang. Nah kan? Hampir nggak pernah. Kenapa? Karena otak kita otomatis, pinter banget, ngisi bagian hilang itu pakai pola atau warna dari area sekitarnya. Kita lihat dunia utuh, mulus, nggak sadar ada lubang. Wah, otak kita keren juga ya kerjanya. Keren banget. Ini contoh brilian gimana otak kita aktif ngebangun realitas visual, bukan cuma ngerekam pasif. Proses interpretatif inilah proses yang sama yang bikin bisa ada ilusi kayak Fata Morgana, yang justru bikin kita bisa paham lingkungan dan berfungsi efektif di dalamnya. Oke, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar nih, apa ya intisari utamanya? Kayaknya jadi salah itu jauh lebih rumit dari sekedar gagal atau kurang pinter ya. Tepat. Kesimpulan utamanya, kapasitas buat salah itu bukan cacat atau penyimpangan. Dia tuh nyatu banget sama cara kita mikir, cara kita ngerasain dunia, cara kita belajar, ngingat, bahkan cara kita ngayal dan berharap. Jadi bagian dari pabriknya manusia gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bagian integral dan fundamental dari arsitektur kognitif dan emosional kita. Nah, kalau kita paham ini secara beda, bukan aib yang disembunyiin, tapi bagian tak terhindarkan dari proses jadi tahu dan jadi manusia, itu bisa bantu kita paham diri sendiri dan orang lain lebih baik. Jadi nerima kemungkinan kalau kita bisa salah, bahkan mungkin sering salah, itu bukan tanda lemah, tapi malah langkah awal ke pemahaman yang lebih dalam gitu. Betul sekali. Kesalahan itu komponen vital dari perubahan dan pertumbuhan, baik level pribadi maupun skala peradaban bareng-bareng. Hampir semua kemajuan gede di sains, seni, pemikiran sosial, itu pasti melibatkan ngakuin dan benerin kesalahan sebelumnya. Benar juga. Nerima kemungkinan salah, bikin kita lebih terbuka sama ide baru, lebih rendah hati sama keyakinan kita, dan mungkin ya, lebih empati sama salahnya orang lain. Nah, ini satu pemikiran terakhir nih buat pendengar bawa pulang dan renungin. Kalau kapasitas kita buat salah, buat melihat dunia sebagaimana tidak adanya, itu dasar banget buat cara kita ngerasain, belajar, dan ngayal. Mungkinkah ada gunanya kalau kita coba secara sadar buat sedikit ngerangkul potensi salah kita? Bukan sengaja bikin salah ya, tapi mungkin ngelihat momen-momen ragu atau nggak pasti, itu bukan ancaman, tapi peluang buat eksplorasi. Menarik pertanyaannya. Mungkinkah sikap ini justru bisa buka cara pandang baru ke dunia, atau malah nggak sengaja mancing kreativitas kita? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.